moment. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Hai Sansholic, perkenalkan saya Lutfi Eka Nurlayuli, mahasiswa PPJ Prajabatan Universitas Negeri Malang, gelombang 1 tahun 2023 kelas IPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fermentasi pada tapai. Kita simak bersama-sama bagaimana proses fermentasi pada tapai. Kalian pasti tidak asing dengan tapai, bukan? Rasa tapai yang manis, sedikit asam dengan sensasi soda ringan menjadikan tapai cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Tapai dapat dibuat dari singkong, beras ketan, ubi jalar, maupun pisang kepok mangkal. Bahan-bahan ini merupakan bahan-bahan yang mengandung karbohidrat kompleks dalam bentuk pati. Oleh karena itu, bahan-bahan ini memiliki rasa yang gurih. Namun, bagaimana bisa bahan-bahan tapai yang semula memiliki rasa gurih dan tekstur yang cukup keras menjadi tapai yang memiliki rasa unik dengan tekstur yang lunak? Benar sekali, bahan-bahan ini mengalami fermentasi yang menyebabkan adanya perubahan rasa, tekstur, dan aroma. Lalu, apa sebenarnya fermentasi itu? Fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikrobia atau mikroorganisme. Berdasarkan hasilnya, fermentasi pada karbohidrat terbagi menjadi dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah proses pemecahan glukosa menjadi energi secara anaerob yang menghasilkan produk sampingan berupa karbon dioksida dan alkohol. Jenis fermentasi ini dimanfaatkan oleh manusia dalam pembuatan tapai, roti, bir, dan wine. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi ini yaitu Saccharomyces cerevisiae atau disebut dengan yeast dan khamir. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan proses pemecahan glukosa menjadi energi secara anaerob yang menghasilkan produk sampingan berupa asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada otot dan mikroorganisme bakteri asam laktat, seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, yang mana bakteri ini dimanfaatkan untuk memfermentasikan susu menjadi yogurt, kefir, dan keju. Lalu, bagaimana dengan fermentasi pada tapai? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fermentasi tapai merupakan jenis fermentasi alkohol. Akan tetapi, pada pembuatan tapai terdapat beberapa jenis mikroorganisme yang terlibat, seperti Aspergillus sp, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter aceti. Mikroorganisme ini terdapat pada ragi tapai dan memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja sama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tapai. Proses pembuatan tapai diawali dengan pengukusan bahan baku tapai. Pengukusan ini dilakukan agar bahan baku tapai menjadi lunak. Selanjutnya, sebelum diberi ragi, tapai yang telah dikukus perlu didiamkan beberapa saat hingga suhunya turun dan dingin. Ini bertujuan menjaga suhu ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme yang ada dalam ragi. Tapai yang diberi ragi kemudian dieramkan selama 2 hingga 3 hari di tempat yang kedap udara dan terlindungi dari sinar matahari. Selama pembuatan tapai, terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp.
Proses inilah yang membuat tapai menjadi terasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses pemecahan pati selanjutnya difermentasi oleh Khamir Saccharomyces cerevisiae yang akan menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas dan sensasi soda. Nah, apakah ketika kamu memakan tapai, kamu merasakan rasa yang masam? Dari mana rasa masam tersebut? Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob. Artinya, proses ini menggunakan oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tapai terbuka. Oleh karena itu, agar tapai yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tapai harus ditutup rapat ya. Nah, itu dia penjelasan perubahan kimia pada proses fermentasi tapai. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa proses fermentasi tapai harus dilakukan di wadah yang tertutup, supaya proses fermentasi berjalan secara optimal dan menghasilkan tapai yang manis. Sekian dari penjelasan saya, sampai jumpa di pengetahuan Sensawik selanjutnya.